Halo, 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 halo Ibu. Halo Dodik. Ya Allah, Ya, udah lama banget ya nggak ketemu ya. ya, ya Ibu Nunung sehat. Apa kabar Dodik? Baik ya. Eh, ya, Puji Tuhan, saya baik, alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Kabar Ibu Nunung? Bagaimana Baik, baik, kabarnya? baik, baik. Alhamdulillah baik. Wah, ini lumayan lah ya. Ada yang bergabung. Memang biasanya yang apa? Karena memang malam minggu ya Dik ya. Mungkin masih Hmm, banyak yang ya, acara keluarga dan keperluan. Tapi kan nanti live ini disimpan. Mudah-mudahan nanti bisa disimak banyak orang ya. Termasuk adik-adik baik Ibu. apa yang masih aktif di SMA PGRI Balaraja ya. Ya, Oke, Dodik ini pertama Ibu DM kan ya, nanya lulusan iya, tahun berapa? Ternyata Ibu salah. kemarin. Ya, saya jadi lulusan tahun 2013. Mm-mm. Saya angkatan dengan Mutiara, Mm-mm. dengan Raida, dengan PBEK, masih banyak lain, teman-teman yang lain. Iya, pas Ibu scroll di feed IG kamu itu, Iya, ternyata bareng-bareng sama Rai dan Mutiara. Oke, nggak apa-apa lah ya. iya, Iya, jadi iya. karena memang udah lama juga sih ya, jadi Ibu kadang ketuker-tuker, ini seangkatan sama siapa gitu ya. Mohon maklum lah Iya, ya. Oke, ya. Alumni berarti alumni dari SMA kita kan juga banyak juga Bu, dari perangkatan juga. Jadi mungkin kalau Ibu Nunung lupa, oh ini lulusan tahun berapa ya? Itu wajar karena memang murid dari SMA PGRI kan juga banyak juga alumni. ya juga sih, ya kan. Tapi ngomong-ngomong kamu banyak berubah lah ya, 8 tahun. 8 tahun ya? Berarti kita nggak ketemu ya? Kok 8 Iya, tahun? kurang lebih. Ya, kurang lebih ya. 2021 kan Iya, kurang sekarang? lebih. Ya, oke. Iya. Kamu lulus 2013 kan? Ya. Oke. Dulu tuh kalau nggak salah aktif di ekskul juga kan kamu ya? Ya, saya untuk ekskul sendiri, saya pada saat SMA itu ikut dua ekskul. Yang pertama Paskibra, yang kedua adalah PMR. Oke. Cukup aktif juga di Paskibra karena ikut lomba LBB juga pada saat itu. Dengan ada perlombaan tingkat di waktu itu di Kecamatan Balaraja. Posisi lombanya, dan pada saat itu juga pernah ikut lomba juga sama tim dari SMA PGRI Balaraja. Ini kok ngomong-ngomong logatnya udah kayak jadi instruktur kursus ibu waktu S1 nih bahasa Jepang. Muka kamu sama gerak-gerak ngomongnya ini udah mirip-mirip orang Jepang ya, Dodik. Ya, sorry. Sekarang profesinya kerja di mana? Saya kerja di perusahaan swasta, kebetulan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Saya mulai join dengan perusahaan ini kurang lebih sudah 3,5 tahun mungkin sampai saat ini. Oh, Ibu kira kamu dari awal udah di perusahaan itu? Tidak, kebetulan dari mulai saya lulus sekolah itu kebetulan saya juga tidak melanjutkan studi formal ke jenjang perguruan tinggi. Saya melanjutkan ke jenjang pendidikan informal pada saat itu setelah lulus, dan juga sembari kerja juga. Jadi dari saya lulus dari SMA dan sampai di pekerjaan saat ini itu kurang lebih saya sudah 4 kali pindah pekerjaan sampai yang di sekarang pekerjaan yang keempat saya. Dan puji Tuhan sampai sekarang juga sudah kurang lebih 3,5 tahun dari mulai saya join di company ini. Oke. Sebelum lebih jauh nanya-nanya di tempat kerja yang sekarang ya. Dulu waktu SMA masih inget nggak, Dik? Ibu panggilnya Dodik bener kan ya? Iya. Ya, panggilnya Ibu. Kamu dipanggilnya dulu Dodik. Panggilan saya. Walaupun nama lengkap kamu kan diawalinya Stefanus Dodik. Ada Arinya nggak sih?
Ada. Ada kan ya? Stefanus, Dodik, Ari Wijaya. Wijaya. Jadi, Stefanus itu ya. Memang dulu waktu nama di SMA memang hanya Dodik Ari Wijaya saja itu. Untuk nama Stefanus ini nama dari permandian saya. Kebetulan saya juga anak Nasrani. Jadi itu nama permandian saya. Ya. Oke. Ibu nanya dulu deh waktu SMA. Yang paling berkesan apa sih, Dik? Masih ingat nggak? Apa ya yang paling berkesan? Menurut saya yang paling berkesan adalah ketika yang tadi pertama saya juga sudah share ke Ibu waktu saya ikut lomba baris berbaris. Itu kita mewakili dari SMA PGRI dan kita juga mempersiapkan dengan cukup keras juga pada saat itu mewakili dari sekolah kita dan dengan hasil pada saat itu kalau tidak salah Ibu ya kejuaraan juara harapan 1 atau 2 gitu kalau tidak salah dari sekolah kita dan itu adalah sesuatu yang menurut saya paling berkesan sih bisa ikut berpartisipasi dalam ajang kompetisi tingkat sekolah khususnya di Paskibra ya baris. Kalau di posisi sekarang kan Ibu nanya-nanya di DM itu kan kayaknya kamu lebih minatnya ya. Tapi secara nggak langsung pasti inilah ya apa ya ibaratnya mental yang didapat lewat Paskibraka, PNE atau ya sedikit banyak nasihat-nasihat dari Bapak Ibu guru itu pasti jadi bekal ya buat Dodik pastinya ya kan? Ya. Betul sekali sih. Dari pengalaman saya ikut eskul Paskibra itu juga kan juga memang sangat sangat disiplin ya untuk Paskibra sendiri. Dan itu juga sudah saya dapat sejak saya berada di sekolah di SMA pada saat itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya dapatkan ketika saya masih bersekolah di SMA PGRI Balaraja itu yang saya bawa sampai saat ini juga. Jadi sampai saat ini juga saya tetap bersikap untuk disiplin karena memang Paskibra dulu terkenalnya sangat disiplin sekali, harus on time. Terus kita latihan dari pagi sampai mungkin mau maghrib itu baru selesai latihan gitu dan memang itu sih yang saya dapatkan gitu. Dan ya itu bisa saya bawa sampai sekarang ini. Kalau bicara belajar, mapel, mata pelajaran apa sih yang menurut Dodik jangan pelajaran Ibu? Apa ya Bu ya? Mungkin kalau saya suka bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya suka. Ya. Kamu dulu diajar siapa? Gurunya masih inget nggak? Ibu Dana. Halo, Ibu Dana, sih halo dong ke Bu Dana. Bu Dana ada nggak? Halo ada. Ibu. Nanti juga nyimak. Ibu Dana sama Ibu siapa ya saya? Mohon maaf. Bu Erna. Ada satu lagi guru bahasa Indonesia. Diajar nggak? Iya, Bu Erna. Iya, masih diajar Ibu Erna juga. Dan saya suka pelajaran bahasa Indonesia waktu mungkin di SMA. Untuk sampai di titik sekarang ini kan Ibu lihat di feed Dodik itu kan berapa banyak foto yang memunculkan ikonik dari negara-negara yang bahkan Ibu aja belum kesampaian ya kan? Nah itu pastinya kan harus bisa berbahasa ya. Iya, sebenarnya mungkin saya setelah mungkin selama saya sekolah SMA saya belum bisa mendapatkan passion yang memang minat yang memang saya inginkan gitu. Tapi setelah saya masuk ke dunia kerja dan memiliki banyak teman dari macam-macam background,
itu dari perawat, dari guru piano, dari guru matematika juga, dan ibu rumah tangga juga. Itu jadi kita banyak sharing di situ, dan tentunya dengan adanya tukar sharing itu, kita juga menambah wawasan kita, tidak hanya di circle yang kita kerjakan saja misalkan pada saat saya bekerja di circle di tempat pekerjaan saya, tapi saya juga mendapatkan sharing dari mereka yang backgroundnya memang tidak sama dengan saya. Jadi itu yang membuat saya mendapat wawasan yang mungkin cukup banyak input yang saya dapat. Dan dari situ juga saya juga mulai merasakan bahwa kayaknya saya suka bahasa asing deh. Untuk mungkin passion saya ada di bahasa asing mungkin. Dulu mulok yang didapat apa ya, Dik? Waktu angkatan kamu, gambar teknik ya? Kalau nggak salah ya? Iya, gambar teknik. Sebenarnya kalau tidak salah Bu ya, gambar teknik dan bahasa Jepang sepertinya juga ada dulu. Iya, bahasa Jepang ada. Jadi nilai plus tersendiri nggak sih di posisi Dodik yang sekarang? Ada nggak yang terbawa? Bahasa Jepang? Apa ya? Mungkin yang tadi saya sampaikan ke Ibu, mungkin waktu saya masih SMA itu saya belum mendapatkan feel atau passion yang memang saya minat saya yang sebenarnya itu apa gitu. Itu belum di SMA, sampai lulus pun saya belum dapat itu. Jadi ketika di sekolahan juga ada bahasa asingnya juga, bahasa Jepang, seingat saya bahasa Jepang, dan saya masih belum bisa merasakan feelnya itu waktu di SMA. Tapi setelah memang terjun ke dunia kerja dan memiliki banyak teman dari latar belakang background yang berbeda, itu kayak mulai teman-teman saya pada bisa bahasa Inggris gitu. Kayaknya keren juga ya, kayak bisa bahasa Inggris tuh keren juga gitu. Jadi kayak ada keinginan untuk saya belajar dan mungkin mencari lembaga-lembaga pendidikan informal seperti tempat kursus ataupun lembaga-lembaga untuk pendidikan informal tentang bahasa asing ya. Oke, kalau Ibu tanya untuk generasi sekarang lah ya, ibarat kata, ketika bicara ekstrakurikuler saja disuruh memilih misalkan ya, paskibra itu sangat jarang yang berminat seperti itu. Nah, awal Dodik memilih serius di paskibra, apa sih yang memotivasi Dodik sendiri untuk akhirnya memilih? Pada awalnya memang saya juga baru pertama kali join ke paskibra di SMA. Jadi di sekolah SMP saya dulu itu juga ada paskibra, dan cukup hit juga pada saat itu, masa-masa itu. Tapi saya juga pada saat SMP dulu tidak terlalu aktif di ekstrakurikuler. Tapi semenjak di SMA ini saya ingin coba, bahwa karena pada saat itu kan juga selalu ada perlombaan LDB Bu ya pada saat itu, dan sangat setiap tahun atau berapa bulan sekali itu selalu ada tentang lomba itu, dan saya mulai ada ketertarikan untuk itu, gimana ya rasanya. Dan kebetulan juga teman-teman saya seperti kalau tidak salah Febri itu juga dulu dari SMP sudah aktif di paskibra, dan pada saat itu sharing aja, yuk join di LDB ya gitu, dan pada saat itu juga oke, boleh juga gitu. Dan memang setelah masuk pun juga sempat shock juga sih kalau paskibra sekeras ini ya gitu. Benar-benar dari tingkat kedisiplinan, dari mulai kita latihan dari dulu kita latihan tuh setelah kita pulang sekolah itu kita biasanya break dulu, dan setelah itu latihan sampai kadang-kadang bisa sampai jam 7 malam, sampai jam kurang lebih jam 7 malam pernah sampai latihan semalam itu. Jadi kayak ada ya suka aja sih gitu.
Kalau di titik sekarang, kalau dipikir-pikir, nyesel nggak menghabiskan ya waktu sepanjang hari itu untuk berlatih di ekstrakurikuler? Enggak sih. Kalau saya nggak ada rasa nyesal atau gimana. Justru saya bersyukur ya bisa dulu pernah join di ekstrakurikuler itu gitu. Karena impact positifnya tuh saya bawa sampai sekarang. Dari kedisiplinan, dari pengetahuan tentang organisasi. Berarti memilih lingkar pertemanan juga sangat penting ya di SMA ya, Dik ya? Sangat penting. Mungkin untuk sebenarnya kalau bicara mundur ke SMA sih Bu ya, saya dulu tuh lebih cenderung pendiam mungkin SMA. Saya tidak terlalu aktif seperti teman-teman yang lain di organisasi OSIS atau apa seperti itu. Tapi mungkin setelah terjun ke dunia pekerjaan karena tuntutan pekerjaan juga dan juga faktor lingkungan juga, mungkin baru saya terpacu untuk menjadi atlet seperti itu untuk menanggapi kritis. Kalau kiat sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan apa sih, Dik? Kiat khusus dari Dodik ada nggak? Tapi Dodik ini udah sempat ya. Mungkin pantangannya kali ya, Dik ya. Bener nggak? Ya, yang penting jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Sebelum kita coba, kita nggak akan pernah tahu bahwa kita tuh sebenarnya mampu apa enggak. Dan yang kedua adalah kita harus percaya bahwa dengan talenta yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, itu kita harus percaya diri akan hal itu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai dua itu, yang terakhir disiplin itu sangat penting banget. Karena Jepang itu sangat terkenal dengan disiplin yang sangat tinggi. Jadi 3 itu sih Bu, jangan takut mencoba, dan yang keduanya adalah percaya dengan kemampuan diri sendiri, dan yang ketiga disiplin. Mungkin itu sih Bu kalau dari saya pribadi. Kemudian kita langsung. Berarti kalau Ibu bicara bidang pekerjaan itu lebih ke apa sih spesifiknya yang Dodik tekuni sekarang? Kebetulan di perusahaan yang memang saya sekarang bekerja itu di bidang jasa. Jadi ini adalah company pusatnya di Tokyo Jepang, dan kebetulan juga ownernya ini orang Jepang asli dan sudah tinggal di Indonesia kurang lebih 10 tahun. Jadi sudah bisa sedikit bahasa Indonesia juga. Dan beliau mendirikan company ini untuk sebenarnya lebih ke jasa, lebih ke pendidikan sih Bu. Jadi company yang saya bekerja sekarang itu di jasa untuk supporting untuk international intensive program untuk mahasiswa Indonesia. Jadi lebih tepatnya perusahaan company saya yang tempat bekerja sekarang itu bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia untuk kita connectingkan dengan pihak industri yang ada di Jepang. Seperti yang Ibu ceritakan di DM ya kan. Jadi dulu Ibu waktu S1 itu ya, andaikan dapat restu dari orang tua Ibu saat itu kan, ada juga sih memang lembaga yang melingkan antara IPB waktu itu dengan pihak Jepangnya ya. Jadi mungkin seperti Dodik ini ya, tempat pekerjaannya ya. Iya. Mungkin model-model itu sih ya. Oke. Jadi teringat masa lalu Ibu. Iya Ibu. Kesampaian ya. Oke. Berarti kalau bicara perjalanan dinas, lebih tepatnya traveling apa perjalanan dinas sih, Dik? Yang mana? Yang ke Jepang atau? Oh, berarti tidak semua negara yang kamu kunjungi itu perjalanan dinas ya? Untuk perjalanan dinas itu hanya yang negara Jepang, karena
yang ada apa, karena ini company Jepang, jadi ada hubungannya dengan Jepang ya. Kalau di luar dari Jepang itu hanya apa pribadi ya Bu, apa untuk traveling pribadi. Oh gitu, pribadi. Kalau bicara negara-negara yang dikunjungi, yang paling membuat Dodik berkesan yang mana, Dik? Dan ambil banyak hikmah gitu kan, di setiap momen perjalanan itu pasti ada aja ya hikmah gitu, merenung. Sebenarnya apa ya, kalau bicara tentang yang paling berkesan, semua negara-negara yang telah saya kunjungi itu memiliki kesan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ditanya mana yang berkesan, itu saya cukup sulit untuk menjawabnya, karena memang saya mendapatkan apa feel-nya tuh beda-beda gitu dari negara A gitu, negara C. Dan tapi yang paling negara tuh ada yang paling apa ya? Jepang mungkin. Oke. Jepang. Jepangnya di mana sih, Dik? Di Tokyo. Oh, di Tokyo. Di Tokyo. Oke. Terus apa lagi ya? Ibu jadi tiba-tiba lupa nih mau nanya apa ke Dodik. Nanya apa Ibu? Ya, ini sih baru, perasaan udah lama ya, padahal baru sebentar ya. Iya. Ini yang hadir juga sedikit sih nih, Dik. Nggak apa-apa deh, nanti disimpan aja ya untuk adik-adik kelas lihat. Iya. Baik. Tadi sekarang untuk apa? Saya juga waktu Ibu apa namanya live dengan Raida itu saya juga nonton juga pada saat itu. Nonton. Ya nonton juga, dan apa saya juga dengar kalau misalkan sekolah kita SMA PGRI itu juga sudah terakreditasi A juga. Saya juga tuh apa ikut senang juga gitu, karena apa artinya adalah apa meskipun apa sekolah swasta tapi tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah negeri yang lainnya seperti ini, dengan terbukti dengan sudah terakreditasi A. Ya cuma karena efek pandemi ya semua terdampak lah ya, Dik ya, semua terdampak. Ya. Apalagi apa perekonomian kita juga ya, sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya pasti akan ada pertimbangan mencari sekolah yang tanpa biaya seperti itu. Jadi dan pada akhirnya ya terdampak gitu. Jadi sejak tahun lalu itu kita cuma dapat 2 kelas sih. Coba itu juga alhamdulillah sih lah ya. Masih ada orang tua yang memberikan kepercayaan ke pihak sekolah untuk bisa menitipkan anak-anaknya bersekolah di SMA PGRI Balaraja ya. Okay. Tapi dengan apa adanya sistem zonasi ini ngefek juga sih Bu dengan apa minat siswa yang apa daftar di sekolah. Ya sebetulnya sih kalau zonasi sendiri ya ada efek baiknya juga sih sebetulnya untuk SDM ya terutama. Untuk SDM jadi tidak lagi terpusat di SMA negeri, tapi akhirnya kan merata. Harapan pemerintah sih ke sana sih ya. Cuma Ibu lihat di adik-adik kelas kamu itu yang masuk ke SMA PGRI Balaraja itu ya kualitasnya ya cukup baik gitu. Jadi apa ya, artinya ketika Ibu ngobrol dengan teman-teman yang di SMA negeri ya sedikit banyak kayak sama gitu. Jadi bicara SDM berarti sama gitu, tidak berbeda lah ya. Tuh ada Bu Hafsa. Ya, Bu Hafsa dulu saya ingat beliau dulu adalah pembina PMR saya waktu di ekstrakurikuler PMR. Beliau adalah pembina saya. Ibu Hafsa apa kabar? Bu Hafsa apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Tuh siapa lagi ya? Tadi banyak adik kelas. Silakan adik-adik yang mau bertanya langsung ke Kak Dodik nih. Bisa lewat kolom komentar ya.
Ya, Ibu juga sedikit banyak kagum ya, karena bahasa kamu sudah berbeda ya. Apa istilah-istilah yang digunakan saja udah ya sudah menunjukkan ya mungkin inilah level yang berbeda mungkin ya mungkin karena apa itu tadi yang saya bilang bahwa bahwa kita menambah wawasan itu jangan tidak hanya di circle-nya kita aja gitu, tapi kita juga perlu untuk mencari teman yang memang background-nya itu beda dari kita. Jadi kita mendapatkan sharing dari mereka, pengalaman mereka itu juga yang mungkin bisa secara tidak langsung bisa merubah pola pikir kita dan juga karakter kita sih seperti saya. Jadi misalkan contohnya saya sudah di 4 kali pindah tempat bekerja, jadi di 4 tempatnya itu juga saya mendapatkan circle atau lingkungan yang memang beda-beda gitu. Jadi mungkin dari pengalaman itu yang membuat saya jadi bisa memiliki impact positif untuk saya, untuk bisa saya lebih baik lagi gitu. Dik, tuh Bu Hapsa ada komentar, Dik. Ibu pengen kuliah di Jepang atau di Indonesia. Oh, iya Bu, kalau ada kesempatan ya Bu ya. Ibu Hapsa masih mengajar di sekolah kita Bu ya? Masih. Oh, iya. Punya TPA Bu Hapsa itu. Oh, luar biasa ya. Oke. Kalau boleh tahu untuk sekarang ini yang ajaran baru ini Bu ya, yang untuk yang daftar ke sekolah kita itu kurang lebihnya berapa siswa? Untuk yang ajaran baru ini? Hampir 70 sih kalau nggak salah. Yang daftar sih banyak, yang akhirnya yang daftar ulang sekitar 70. Sekitar 70 siswa. Oh, Dodik hebat katanya, masih ingat sama guru-gurunya ya. Iya. Mungkin nanti kalau misalkan mungkin situasinya juga sudah baik dan kondisinya udah mereda tentang corona ini, mungkin kalau ada kesempatan mungkin saya bisa bermain ke berkunjung ke SMA TGRI Balaraja. Orang tua di mana domisili, Dik? Orang tua kamu domisili masih di Tangerang? Orang tuanya? Keluarga besar saya di Malang. Oh, di Malang. Keluarga besar saya di kota Malang bukan? Bukan sih Bu, bukan di Malang tapi bukan di kotanya. Oh, di tempat saya di. Oh, Ibu juga ada saudara di Malang? Bukan saudara, teman-teman, ada teman S1, ada teman S2. Oh. Teman S1 dia di BNI Kota Malang tapi. Oh iya. Wah, semakin sedikit. Oh iya. Apa nih? Jadi bintang tamu ya Dedik untuk acara temu alumni. Oh. Ya kalau misalkan kalau mungkin kalau jadwal saya juga bisa ya pasti saya akan datang yuk. Kemarin waktu saya kebetulan waktu di acara waktu gue. Oh ya, acara pernikahannya Raida. Itu kan saya juga datang juga. Dan setelah dari situ kan kita kumpul-kumpul sama ketemu kangen tuh sama teman-teman SMA dulu gitu. Dan kita juga sempat ngomongin untuk rencana reuni juga sih Bu, rencananya gitu. Tapi karena situasinya masih seperti ini jadi kayak masih keskip. Mudah-mudahan nanti kalau memang situasinya udah baik dan sudah aman, mungkin kita akan buat reuni kecil-kecilan untuk menyambung tali silaturahmi sama guru, sama teman-teman yang lain. Oke. Wow,
Udah kayak instruktur, kamu cerita dong, Dik. Profesi sampingan. Iya. Apa ya profesi, karena berhubung sekarang WFH, jadi banyak waktu luang yang ya bekerja tetap bekerja, tapi bekerja dari rumah dan masih banyak waktu luang. Jadi supaya tetap bisa produktif, saya juga ada profesi sampingan juga yang sudah saya sharing ke Ibu Nunung juga, itu private lesson untuk bahasa Jepang. Sebenarnya untuk mengisi waktu aja sih Bu, biar situasi seperti ini kan kita harus dituntut harus aktif juga kan ya. Jadi selagi ilmu yang sedikit yang saya miliki mungkin bisa saya sharing ke teman-teman yang mungkin minat untuk belajar. Virtual bukan? Private lesson-nya? Iya, virtual. Virtual. Berarti Ibu bisa langsung jadi siswanya ya? Iya, dengan senang hati. Siap. Iya. Iya, Bu Hapsa ini kan tadi bilang udah kayak instruktur. Nah, jadi Dodik ini memang pendidik juga, Bu. Jadi ya nggak jauh dari seorang instruktur juga lah sama Maya. Tapi memang penting sih Bu, mungkin untuk adik-adik mungkin yang sekarang masih belajar di SMA nih, benar, langsung atau yang baru lulus, ya belum mendapatkan pekerjaan atau masih mempertimbangkan akan melanjutkan ke studi yang formal atau bekerja. Yang terpenting mungkin ada mungkin pesan ya yang ingin saya sampaikan ke adik-adik. Yang terpenting kalian ketahui dulu passion kalian tuh sebenarnya ingin minatnya di bidang apa. Kalau misalkan kalian sudah tahu itu, mungkin untuk kesananya itu akan mudah kalian untuk menentukan bahwa saya ingin mengambil studi apa dan passion saya ingin di bidang apa gitu. Seperti kemarin Raida juga saya dengar sudah S2 juga. Itu menurut saya sangat luar biasa, punya kepedulian di bidang pendidikan. Dan juga Mutiara kalau tidak salah juga dia juga bidan ya kalau tidak salah Bu. Dia juga memiliki passion di bidang kesehatan. Jadi saya cukup bangga menjadi teman seangkatan mereka. Ternyata dari angkatan saya juga yang memang peduli dengan dunia pendidikan dan juga kesehatan, mereka berani terjun langsung untuk menggali ilmu yang mereka minat. Dan itu juga yang harus adik-adik punya ya, untuk nanti mungkin sebelum masih belajar di SMA PGRI atau yang sudah baru lulus, itu juga mungkin bisa mencari pelan-pelan untuk apa sih sebenarnya passion yang ingin saya minatnya ada di bidang mana. Itu menurut saya penting. Kalau misalkan kita udah dapat passionnya kita di bidang apa, itu kita menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran kita untuk mengerjakan atau fokus dengan passion yang kita inginkan, itu akan jauh lebih berkualitas ke depan. Dari saya untuk adik-adik yang sekarang mungkin masih belajar atau juga yang baru lulus dari SMP. Tapi memang kalau di usia SMA itu kan kebanyakan memang belum mampu menemukan passion atau minat sih. Kebanyakan ya Dik ya. Iya, ya dulu memang untuk menentukan itu juga tidak perlu waktu yang panjang. Jadi mungkin kalau saya itu baru merasakan menemukan mungkin saya passionnya di bahasa asing. Mungkin saya ketertarikan saya itu di bahasa asing. Itu saya baru merasakan itu tahun 2017 awal kalau tidak salah. Pada saat itu kan saya juga aktif untuk kursus bahasa Korea juga.
Jadi mulai dari situ mungkin kali ya, saya kayaknya passion saya di bahasa deh. Jadi saya belajar otodidak pun juga kayak saya ada energi yang memang memacu saya untuk apa ya, belajar dengan serius gitu. Meskipun saya belajar secara mandiri pribadi atau tidak, tapi saya ada euforia senangnya gitu loh. Jadi itu yang tadi saya bilang bahwa kalau kita untuk di bidang yang memang kita minat atau kita gemari atau kita senangi, itu memang energinya beda. Jadi kita lebih bisa semangat aja gitu, ada di bidang itu gitu. Dan terus berkembang sampai kita mungkin mendapatkan target yang kita inginkan. Itu sih pesan saya untuk adik-adik yang sekarang masih sekolah atau yang barusan gitu. Ada Faujan ini putranya almarhum Pak Syarif ya. Perut abang katanya. Oh iya. Oh, terima kasih. Jadi dia angkatan juga. Berapa Ibu ya? Angkatan 2000. Faujan angkatan berapa Faujan? Ibu lupa. 2000, lulusnya 2018 kayaknya deh. Ya, lulus 2018. Saya ingat ibu wisuda itu Faujan kelas 3 2018. Mungkin saya belum tahu kan karena memang Faujan juga aktif di Paskibra, ya berarti kan memang tepat memanggil Dodik dengan kata abang ya. Ada angkatan Paskibra ya, tingkat Kecamatan Balaraja. Ya. Betul Dodik, proses dan kesungguhan tidak membohongi. Ya betul Ibu. Karena usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi tetap terus semangat. Untuk sekolah tatap muka belum ada rencana Ibu ya? Belum sih, awalnya kan semester pertama angkatan ini ya, tahun pelajaran ini maksudnya. Cuma kan karena memang pandemi masih belum berakhir ya, jadi akhirnya mundur gitu. Tapi kita optimis. Berarti selama ini online study? Kita blended learning, jadi ada daring, ada juga tatap muka terbatas. Oh, ini juga ada Anggi Kurniawan. Nah, Anggi Kurniawan ini adalah teman sebangku saya dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 kalau nggak salah. Ya. Anggi sih udah lebih dulu ya. Saling mengikuti, Ibu ngikutin IG Anggi juga ngikutin IG Ibu. Cuma karena memang kalau Dodik itu kan nama IG-nya. Iya. Saya sebenarnya saya tidak terlalu aktif sih sebenarnya di media sosial. Mungkin ya sesekali itu buka, tapi tidak yang aktif bermain di media sosial. Ya. Tapi kayak kemarin itu saya juga kaget juga dari SMA PGRI DM saya itu, ini siapa ya? Itu kan bilang ini Bu Nunung. Oh, Bu Nunung ya. Jadi kaget juga sih sebenarnya Bu, untuk ada tawaran dari Ibu untuk bagaimana nih mau untuk live Instagram bersama, sharing tentang pengalaman saya. Dan dari situ saya berpikir, aduh, kira-kira apa ya pengalaman saya yang bisa saya sharing untuk membuat adik-adik kita termotivasi apa ya gitu. Saya juga
apa ya, sempat ini juga sih Bu, sempat tidak percaya diri juga. Apa ya kira-kira yang bisa membuat motivasi dari pengalaman saya itu apa gitu. Tapi ya harapan saya mudah-mudahan dari sedikit pengalaman dari saya itu bisa membuat memiliki impact yang positif untuk adik-adik, bisa lebih termotivasi lagi untuk semangat untuk belajarnya, dan bisa mengenali passionnya kalian masing-masing itu di bidang apa. Itu penting sekali kalau tuh Bu Hafsah komen lagi Dik. Keren. Jadi sharingnya menginspirasi. Terima kasih Bu. Dik, Ibu nanya dong. Ya. Dulu waktu SMA pernah nggak sih kamu terpikir bahwa bakal ada di posisi sekarang? Bisa traveling ke luar negeri gitu. Pernah ada nggak keinginan sejak SMA? Ibu tanya. Tidak ada ya? Saya tidak ada berpikir bahwa saya ada di posisi sekarang ini, tidak ada pikiran sampai sejauh ini. Tapi ya itu terjadi dengan bergulirnya waktu aja Bu. Bahwa tapi dengan traveling ini, kenapa saya punya hobi ini juga karena tidak hanya, kalau menurut saya pribadi itu tidak hanya sekedar traveling aja, tapi saya mengapresiasi apa yang selama ini saya bekerja, saya capek, saya belajar bahasa asing, saya capek, dan juga ada aktivitas komunitas lain itu juga yang super sibuk sekali. Itu saya menggunakan tenaga, menggunakan pikiran saya, menggunakan jiwa saya untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Itu juga sebenarnya untuk traveling ini apresiasi sih, kayak saya memberikan reward untuk diri saya sendiri, untuk saya perlu waktu sendiri untuk recharge kembali energi saya dan mengevaluasi sih sebenarnya Bu, untuk jadi selama ini nih apa sih sebenarnya yang udah saya lakukan tuh apa, dan target yang udah saya dapat itu apa, dan kenapa target ini itu belum tersampai. Itu saya waktu liburan mungkin ke beberapa tempat yang memang belum pernah saya datengin, itu saya mengevaluasi juga. Jadi untuk kita yang memang sudah melakukan kewajiban kita dengan profesi kita, yang sehari-hari kita sudah melakukan banyak hal dengan usaha-usaha kita, itu pasti kan kita juga perlu mengapresiasi dong diri kita sendiri untuk seenggaknya kita me-recharge kembali energi positif untuk kita bisa survive lebih baik lagi untuk ke depannya. Gitu. Jadi traveling ini bukan sekedar kita buang-buang uang untuk jalan-jalan semata, tapi juga ada ada value-nya, ada nilainya. Ya. Dan tips untuk kalian yang mungkin untuk yang mungkin ingin punya cita-cita, ingin keluar negeri atau apa, sekarang itu sudah sangat mudah banget untuk keluar negeri dengan teknologi yang udah sangat berkembang, sangat pesat sekali. Jadi pesan saya untuk kalian yang pengen keluar negeri itu, yang terpenting adalah satu, kalian bisa memanajemen finance kalian. Jadi kalau kalian udah bekerja, kalian sekian persen untuk menabung, kalian sekian persen untuk untuk reward untuk ke diri kita, sekian persen untuk mungkin kasih orang tua, dan sekian persen untuk untuk keuangan darurat kita gitu. Itu kalian harus bisa manajemen finance kalian. Jadi sebenarnya untuk traveling ini, kalau kebanyakan orang itu mengasumsikan bahwa
kamu ngapain di sana kayak buang-buang duit kayak gini. Sebenarnya nggak juga gitu. Itu adalah perspektif yang menurut saya salah. Karena setiap orang itu berhak untuk memberikan reward pada diri kita atas apa yang sudah kita lakukan setiap hari. Pekerjaan kita, aktivitas sosial kita, itu kita sudah memberikan hadiah lah, setidaknya memberikan hadiah untuk diri kita sendiri. Untuk saya tuh berhak mendapatkan apresiasi ini. Jadi orang juga beda-beda sih Bu, caranya mengapresiasikan diri kita. Mungkin kalau saya hobi saya suka traveling. Jadi kayak saya selalu memanajemen finance saya untuk sudah menyiapkan budget untuk memang saya khususkan untuk saya traveling. Oke, Dik, ini ada Anggi. Reward. Ya. Serius, Gi. Ya, Anggi. Amin, makasih Anggi. Sehat-sehat terus juga ya semua ya. Kamu rindu gak, Dik? Rindu belajar matematika sama Ibu Nuni lagi. Ya sih Bu, ada sih kerinduan, pasti rindu lah, karena SMA tuh pesan dari saya setelah TK sampai SMA itu SMA sih yang paling berkesan untuk diri saya pribadi, karena banyak kenangan-kenangan yang ada di situ. Oke, iya, tambah wawasan. Halo Ricky Fandi, hadir ya. Oh ya, ini Kak Ricky Fandi ini saya masih ingat, kayaknya dia senior di Paskibra saya kalau itu dulu. Iya. Halo Kak, apa kabar? Berarti Dodik udah bisa berapa bahasa nih, Dik? 4 ya? Untuk bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya untuk bahasa asing saya tidak mahir sekali Bu ya, tapi ya untuk basic communication saya bisa ya sedikit bisa. Mungkin bahasa Inggris, Jepang, Korea. 3 bahasa asing. Ibu jadi minder sama kamu, Dik. Ya karena dari ketiga bahasa ini juga pendorongnya beda-beda sih Bu. Mungkin kalau misalkan bahasa Inggris itu kan saya suka traveling juga. Jadi kayak saya ada acuan motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Korea itu saya dulu sempat kursus juga di KCC Indonesia kurang lebih 1,5 tahun. Jadi karena dulu dari dulu saya suka K-movie, K-drama, jadi kayak saya ada acuan motivasi untuk belajar bahasa Korea. Dan yang terakhir bahasa Jepang ini itu karena memang saya bekerja di company Jepang, jadi mau tidak mau tuntutannya harus bisa bahasa Jepang. Tapi sampai saat ini juga masih terus belajar sih Bu, terus menggali potensi untuk bisa lebih baik. Oke, aduh, udah nggak cuma adik-adik nih, Ibu juga udah banyak hal positif yang didapat dari Dodik nih, ya, khususnya untuk motivasi, menyenangkan diri sendiri ya. Ya. Dan memang sekarang kan zaman ini cepat banget Bu ya berkembang ya. Sekarang kan sudah mulai mengglobal. Jadi kita juga tidak hanya wawasan kita di lingkungan kita aja, kita juga perlu wawasan yang luas juga supaya kita nantinya untuk adik-adik dan kita yang generasi milenial ini juga mau tidak mau harus menjadi generasi nanti generasi Ibu Nunung, generasi Ibu Hafsah, generasi guru-guru sama PGRI yang lain. Itu harus siap untuk menjadi generasi. Jadi kayak kita harus mencari wawasan yang baik supaya
kita juga tidak kalah saing dengan negara-negara lain yang mungkin yang negara maju, yang negara-negara yang sudah pesat teknologinya. Ya, saya harap dari pengalaman saya ini bisa memberikan impact positif dan motivasi untuk kita. Pasti. Mudah-mudahan ya. Oke, jam berapa sekarang ya? Oke, hampir jam 9 ya Dik ya. Gak kerasa deh, bener. Gak kerasa loh. Iya. Dodik nih gak kerasa karena interaktif banget diajak live-nya nih Dodik ya. Oke, terakhir mungkin ya Dik ya. Iya, Bu. Ibu minta kamu memberikan tadi saran untuk adik-adik yang masih aktif tapi dalam berapa bahasa tadi? 4 ya? 5? Maaf. Jadi maaf. Dodik memberikan motivasi untuk adik-adik tapi dalam versi bahasa yang berbeda. Yang terakhir nanti bahasa Indonesia ya Dik. Ibu kan biar gak usah menerjemahkan ya. Oke, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Thailand bisa Thailand? Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin dari bahasa Jepang dulu kali Bu ya. Oke. Boleh ada perkenalan dulu atau gimana gitu? Kalau berkomunikasi itu kan biasanya memperkenalkan diri lalu pesan saya untuk adik-adik seperti itulah. Hai, oke. Konnichiwa minasan, watashi no namae wa Dodik desu. Watashi wa 27歳です。私は会社員です。どうぞよろしくお願いします。私から皆さんに勉強するは頑張ってください。Sudah Ibu. Bahasanya dan apa ya? Korea? 네, 안녕하세요. 저는 도디입니다. 저는 보라는 여러분들이 뭐 하고 싶은데요. 이렇게 조금 더 beratnya. Fighting. Ibu cuma dikit yang tahu. Oke, terus bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh my god. Oh my god. Yeah. Before I'm talking, I want to say sorry. Maybe my English is not bad. It's not good, but I'm learning English right now, and I want to give to you all message for spirit for the learning, and then knowledge for the school, and you have the many experience after you graduation for the senior high school, and can you spirit and never give up. Thank you. Yeah. Bahasa Indonesia. Adik kamu siapa tahu Bahasa adik Indonesia. Bahasa Indonesianya tadi, yang tadi kamu bahasa Inggris. Oke. Buat adik-adik, jangan patah semangat untuk terus belajar di sekolah, karena pendidikan itu sangat penting, dan terus semangat kejar cita-cita kalian. Kalau kalian berpikir kalian bisa, kalian pasti bisa. Yang terpenting adalah kalian terus berusaha dan tak lupa untuk berdoa juga, karena itu adalah kesatuan yang harus balance, dan tetap semangat.
Luar biasa. Oke. Ibu pengen ngobrol panjang lagi sebenarnya sama Dodik ya, Dik ya. Cuma karena waktunya nih. Yeah. Barusan juga ada Pak Asep. Pak Asep ngajar nggak, Dik? Pak Asep Saifuddin. Pak Asep udah ngajar belum ya? Ngajar TK ya? Kalau tidak salah. Ini Pak Asep tadi minta bergabung, kepencet atau gimana nih? Boleh dihadirkan sebentar? Oh, boleh. Coba ya. Nah. Pak Asep. Ya, Ratu. Pak Asep juga masih di SMA PGRI ya? Masih. Ngajar? Semangat, Pak. Masih. Gimana Pak kabarnya? Kabarnya Bapak gimana? Kangen nih diajar Pak Asep ya. Kacamatanya mana itu? Bukannya pakai kacamata? Ada nggak saya pakai? Masih pakai. Saya kebetulan nggak pakai aja. Iya Pak, terima kasih. Bapak juga semangat terus ngajarnya. Ayo Pak Asep mau tanya apa ke Dodik? Hah? Selalu lah buat Dodik. IPA kan dulu ya? Ya. Iya Pak. 2013 sama siapa sih? Mutiara, Raida, Anggi Kurniawan, Ari Putra, Andre Tirta, siapa lagi ya? Yang kembar itu Pak Asep. Masih banyak. Yang Duwinda, Matri itu loh. Oh iya. Itu. Bu Hafsah tuh dulu masukin video. Siap nggak ya? Waktu itu alasannya nggak bisa. Coba, udah saya undang sih. Udah ngomong ya. Buat Dodik, sukses selalu ya. Iya Pak. Terima kasih. SMA PGRI juga selalu sukses. Amin. Dan Bapak Ibu guru yang di sana juga sehat terus dan semangat untuk ngajar ya. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Unung, udah. Pak Asep udahan katanya. Oke. Oke, sementara itu ya Dik ya. Terima kasih Dodik udah berkenan berbagi ya. Mudah-mudahan Dodik, keluarga Dodik sehat-sehat ya. Sampaikan salam dari kami, dari Ibu untuk orang tua, adik ya. Baik. Oke. Ya. Oke, sukses selalu ya. Akan saya sampaikan. Oke. Ya, terima kasih Bu.